Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Maka bangkitlah mereka lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus datang ke dunia hendak membenarkan atau memperbaiki cara hidup orang beragama. Yesus mau melawan cara hidup orang yang beragama demi aturan mengorbankan manusia. Yesus melawan cara hidup orang beragama yang tidak disertai iman, dan orang yang berbicara atas nama agama, tetapi cara-cara seperti itu dipakai untuk memperalat orang-orang bodoh. Kalau orang baik diam, maka orang jahatlah yang akan berkuasa. Itulah beberapa hal yang dikatakan Yesus. Maka ketika mendengar tentang orang yang beriman, Yesus, orang-orang banyak itu sangat marah. Iman membuat yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Pertanyaannya, apakah kita beragama sungguh-sungguh disertai iman? Yesus memberi contoh dulu pada zaman Nabi Elia,
Hanya seorang janda di Sarfat di tanah Sidon yang bisa makan karena mendapat mujizat dari Tuhan ketika terjadi kelaparan selama 3 tahun 8 bulan. Dulu ketika terjadi pandemi kusta pada zaman Nabi Elisa, hanya Naaman orang Syria yang disembuhkan. Yang lain-lain tidak disembuhkan karena tidak mempunyai iman. Mendengar semua kisah masa lalu tentang orang yang beriman, marahlah orang-orang yang tadinya mengaguminya. Karena orang-orang yang mengaguminya hanya mau memperalat agama untuk menggapai kekuasaan dan tahta. Maka mereka menyeret Yesus keluar kota dan mau menjatuhkannya ke dalam tebing. Tetapi secara ajaib Yesus lewat di tengah-tengah mereka. Injil Lukas hari ini hendak mengajak orang mewaspadai sikap beragama dan perilakunya. Selain hal-hal yang saya katakan tadi, orang yang beragama sekarang ini demam mujizat. Orang yang bisa membuat mujizat akan laris manis, laku keras. Tetapi bila tidak disertai iman akan berakhir dengan kehilangan Allah sendiri sebagai yang memberi mujizat. Kehidupan di Nazaret dilupakan dalam kitab suci karena orang-orang Nazaret tidak menerima Yesus. Maka Paulus memberi petunjuk kepada kita, selain hidup beragama harus didasari iman, juga harus didasari kasih. Dalam bacaan kedua tadi, Paulus menggambarkan bermacam-macam karunia yang tak disertai dengan perbuatan kasih dalam sesamanya. Dan itu membuat orang tidak punya makna dalam hidup. Kemampuan berbicara bahasa malaikat dan manusia, kemampuan bernubuat, menguasai ilmu gaib, iman sempurna, sikap mau berkorban, bisa jadi pada saatnya tidak dibutuhkan lagi. Tetapi menurut Paulus, kasih tak ada habisnya. Di antara keutamaan, harapan, iman, dan kasih, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Paulus menggambarkan berbagai kenyataan yang menunjukkan adanya kasih. Sikap sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak besar kepala atau sombong, jauh dari sikap tak sopan, tidak egois, bukan pemarah, bukan pendendam. Dia memihak kebenaran dan menggapai keadilan. Sabar bisa dipercaya dan tabah atau tahan uji. Itulah beberapa gambaran tentang kasih. Agama harus membawa kelegaan dalam hidup dan membuat manusia semakin manusiawi. Bila tidak, orang akan jatuh pada atas nama agama, lalu mengaburkan makna kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah manusia. Paulus mengajak orang-orang di Korintus dan kita semua agar waspada, agar tidak terjebak pada agama yang tidak disertai iman, harapan, dan kasih. Mari kita hidup terus penuh iman, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus menyalakan harapan kita, agar hidup meras sebagai perayaan yang harus dihayati dengan sukacita. Mari kita penuh kasih. Bila kita selesai di dunia ini, jiwa kita akan mengasihi Allah secara sempurna. Karena kasih tidak berkesudahan,
Di antara iman, harapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.